yang tidak masuk? Delisa. Kenapa? Sakit. Oke, kalau gitu kita doakan Delisa semoga sehat dan kembali lagi beraktivitas belajar bersama kita. Oke? Ibu mau cek dulu dong kerapihannya. Udah rapi semua? Sampah-sampah yang ada di kolong di bawah jembatan. Salah, bukan jembatan. Ngapa namanya? Bawah laci. Oke. Sudah semua? Kesepakatan? Kelas. Kesepakatan kelasnya? Apa itu? Tidak ada. Oke, terus? Boleh menggunakan HP ketika ada pembelajaran saja. Lalu? Bertanya atau menjawab dengan mengacungkan tangan atau jari. Ya, terus? Diam ketika guru menjelaskan. Baik, good. Sepakat? Sepakat. Oke. Semuanya berdiri, tolong nak. Apa itu? Interaksi manusia dan alam. Oke, interaksi manusia dengan alam. Contoh dari alam sekarang masih enggak? Apa tuh? Udara, angin, terus tanah, pintu. Nah, jadi kita materi yang sebelumnya kan berinteraksi dengan alam, cara mengatasi alam bagaimana, ya kan? Nah, itu materi yang akan kita bahas sekarang mengenai tentang materi interaksi sosial. Oke, materi interaksi sosial itu apa nak? Individu dengan kelompok dengan kelompok. Oke. Ibu mau kasih kalian tes ketahuan dulu. Silakan buka HP-nya, kita tes dulu ya, Mak ya. Melalui aplikasi Quizy. Sudah dibuka Quizy-nya? Oke, klik kan? Sudah? Itu ada soal, ada berapa? Ada 5 kan? Nah, diisi sekarang. Sebelum kita melakukan interaksi sosial, kalian harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran. Apa itu nak? Tujuan dari pembelajaran? Dalam dan interaksi sosial. Jadi di situ kita mengetahui tentang pengertian interaksi sosial, syarat dari interaksi sosial, sama bentuk-bentuk interaksi sosial. Tepung 1, tepung 2, tepung 3, tepung 4, tepung 5. Oke, berarti siap belajar. Sekarang Ibu mau tanya dulu nih, baik tadi ada nggak yang pamitan sama orang tuanya? Pamitan? Pamitan semuanya? Ya. Dengan salaman nggak? Iya. Pinter. Kenapa Ibu tanya begitu? Karena itu merupakan interaksi sosial yang dimana individu dan individu berinteraksi. Dengan cara apa dia berinteraksi? Secara apa tuh? Secara langsung. Oke. Kalau interaksi secara langsung, kalian kan pertama berinteraksi dengan orang tua, individu dengan individu. Oke. Kalau misalnya individu dengan kelompok, kalian sudah
kelas ini merupakan apa nih? Ini video dengan kelompok, berarti ibu dengan siswa ibu, ya kan? Ditayangi videonya ya. Kalian harus mengamati, mendengarkan, memahami isi dari video di atas. Oke, nggak ada lagi ya. Kesepakatan kita apa tadi? Tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan atau menanyakan video. Jadi silent please. Oke? Good. Silakan itu mana? Kali ini kita akan membahas materi interaksi sosial. Setelah kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan cara-cara interaksi sosial. Dan yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat. Di dalam interaksi sosial ini bermasalah tentang apa nak? Pengertiannya sudah ada, syaratnya ada, terus tuh bentuk-bentuknya sama contoh dari identifikasi, asimilasi, akomodasi, pikiran, pertentangannya seperti apa? Konflik. Nah, konflik itu seperti apa nak? Contohnya, kalau misalnya kalian pernah nggak kalian ketemu sama teman kalian berantem? Nah, itu terjadinya apa nak? Konflik sebelumnya, ya kan? Itu disebut disosiatif atau asosiatif kalau dari konflik itu? Disosiatif, good job. Kalau misalnya dari asosiatif, contohnya gimana? Salah satunya saja. Asosiatif. Ada berapa tadi? Kerjasama. Kerjasamanya contohnya seperti apa? Bergotong royong. Bergotong royong dengan cara apa bergotong royong? Contohnya membersihkan apa sih? Oke. Ada lagi bekerja sama itu seperti apa? Kalau dia memecahkan masalah bekerja sama, cukup di kelas ini aja. Kalian bekerja sama nggak untuk membersihkan kelas? Iya kan? Sama-sama untuk membersihkan kelas biar bersih. Oke, di situ masalahnya dari tayangan video tadi, materi yang interaksi sosial. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar, ya kan? Nah, balik lagi. Sebelum video tadi Ibu kasih pertanyaan, bagaimana kedua belah pihak itu kalau misalnya berinteraksi tidak secara langsung atau belum bertemu, bagaimana? Oke ya, menjawab. Azalia. Azalia, siapa nak? Salvia. Oke, bagaimana cara Salvia? Kedua belah pihak belum bertemu, komunikasinya dengan cara ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi kedua belah pihak tersebut bisa berkomunikasi melalui media sosial. Tapi dia melalui media sosial itu tidak langsung bertemu, sok kenal, ya kan? Pasti adanya kontak sosial dan komunikasi dulu sebelumnya. Tapi kontak sosial dia atau syarat dari interaksi tersebut, sebelum dia bertemu, dia berhubungan melewati media sosial. Begitu. Nah, kalau misalnya kedua belah pihak belum bertemu dan belum berinteraksi, dengan cara dia melalui syarat komunikasi dan interaksi sosial dengan kontak sosial dan komunikasi sebelumnya. Tapi setiap berinteraksi kita wajib yang mempunyai syarat. Syarat tadi, dua tadi, kontak sosial dan komunikasi. Kalau dua tersebut tidak ada, bisa nggak kita? Nggak bisa kan? Iya, makanya dari kedua belah pihak itu, kalau dia belum bertemu atau belum berkomunikasi, dia harus wajib
kontak sosial dan komunikasi. Oke, next. Oke, sekarang Ibu ada yang namanya LKPD. Kita mulai kerja kelompok. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Kelompok 1 Ibu kasih Feli membuat buat video ya, media secara langsung ya. Oke. Kelompok 2 membuat mimetik pakai karton. Mimetik itu bukan konsep ya. Kelompok 2 kemarin tentang ini kalian kelompok ini satu dijelasin ya. Sama namanya ini ya. Lanjuti kelompok 4. Kelompok 4 mengenai poster. Nah, ini ada KPD gambar. Nanti gambar ini kalian tulis nih, ini mengenai bentuk apa? Asosiatif atau disosiatif ya? Dijelaskan asosiatifnya yang mana, ditulis kerjasama, dijelaskan kan? Ini digunting dulu, oke? Nah ini satu-satu nanti kalian buat dulu bentuk asosiatif dan disosiatif. Kalau belum jelas, anak-anak, kalau belum jelas tanya ibu ya, mana yang harus ibu bantu, nanti ibu ini loh. Oke, sekarang kerjakan. Ini kalian kan buat apa? Konsep dan mapping. Jadi garis dulu. Biasa kan digaris kayak kemarin kelompok sebelumnya. Ini Oke, buka aja nih. Kalau nggak bisa. Biasa dulu kayak gitu. Buka. Dari sampai ujung. Ya gitu. Ada pengaruh nggak kelompok lain? Ini gunting dulu. Nah ini tempat buat apa tadi kemarin? Digaris dulu. Asosiatif, disosiatif dulu di atas. Di atas. Asosiatif, disosiatif. Pakai di sini bisa besar. Asosiatif gitu. Digunting dua dulu. Tulis asosiatif dan disosiatif. Penjelasannya ada di buku kan? Kalian cari sama-sama kerja kelompok. Oke? Ya. Berarti kelompok kalian ini lah semuanya. Selesai kan? Oke, silent please. Ya. Apa? Sudah selesai? Nanti ini dong. Kenalan dong. Udah belum? Yang ini. Nah, ini gimana nih? Asimilasi nih. Gambarnya mana nih? Sesuaikan mana yang gambarnya. Nah, kalau udah selesai, kelompok mana yang udah siap maju ke depan untuk presentasi? Kelompok mana? Nanti selesaikan kelompok 4. Kelompok 4 udah selesai ya? Oke, tepuk tangan dulu nak. Yang kerja kelompoknya udah kerja sama. Ini dari contoh asosiatif atau disosiatif? Apa namanya? Kerjasama. Oke, good job. Sekarang kelompok 2 presentasi. Kita mulai. Ayo.
Silahkan. Oke, mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, terima kasih. Ya, silakan kelompok 2 presentasinya. Yang lain tolong simak dulu ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2 ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan interaksi sosial. sosial. Tentang apa kalian? Contoh dari Contoh dari faktor apa itu? faktor identifikasi, simpati, motivasi, empati. Oke. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofia Dutra. Saya Bu. Saya Desko Ardhani. Saya bisa ngomong. Mulai. Coba makan yuk. Kelompok di samping adalah faktor pendorong interaksi sosial dalam bentuknya motivasi, deskripsi ayah yang mengirim motivasi si anak sehingga si anak ikut melakukan tugas. Contoh lain, seorang anak belajar juga bisa motivasi teman yang lain melakukan Ya, yang lain. Ya. Kita Gambar di samping adalah faktor pendorong interaksi sosial dalam bentuk simpati. Deskripsi dua orang bersimpati dengan seorang teman yang sedang bersedih ataupun terjadi masalah dengan menyemangatinya. Contoh lain, simpati kepada seorang teman yang sedang terluka karena jatuh dengan mengobati dan menghibur. Deskripsi ayah yang memberikan pengaruh kepada anaknya untuk melakukan ibadah sholat sehingga si anak meniru ayahnya untuk melakukan ibadah. Contoh lain, seorang anak yang memiliki disiplin mengaruhi dirinya untuk ikut membantu. Contoh di samping adalah faktor pendorong interaksi sosial dalam bentuk kelompok orang yang sudah berdiskusi dengan memberikan pandangan atau mengalih pada diri. Contoh, orang tokoh memberikan pandangan atau pengaruh pada keluarga untuk berdiskusi menunjukkan diri Indonesia. yang lain, ayo bertanya nak. Ya, Marvin, pertanyaan kelompok berapa? 2 ya? Apa itu motivasi? Yang ini, ya, langsung dijawab ya? Oke. Motivasi adalah Oke, ya. melakukan sesuatu. Gimana Marvin? Jelas apa yang dibicarakan? Udah. Apa yang tadi berarti motivasi? Apa tadi motivasi tadi? Dorongan seseorang untuk bergerak melakukan yang dilihatnya. Oke, tunjuk. Udah. Diselesaikan? Sekian terima kasih. Apabila ada yang berkenan, saya mohon maaf. Apabila yang terjadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Mbak Fai, boleh kasih tepuk tangannya
tadi siapa? Kelompok ini siap? Hah? Ayo, kelompoknya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain menyimak. Saya mewakili dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Feby Aulia. Di samping saya ada kami akan menunjukkan presentasi kami yang dibacakan oleh Z. Ya, ini jawabannya. Komunikasi merupakan kegiatan di mana pesan orang lain dan memberikan reaksi atas pesan tersebut. Memberikan surat penjelasan secara langsung atau tidak langsung. Selain itu, Indonesia sudah memiliki ciri sebagai berikut. 1. Melibatkan lebih dari satu orang. 2. Memiliki tujuan yang jelas. 3. Mendapat dimensi waktu dari sebuah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Contoh yang sosial negara lain mencapai akal bangun sekolah, bisa mencapai teman, berjalan tangan, berjalan tangan, tidak adalah hubungan kembali berupa aksi saling melakukan kelompok atau ada itu hubungan kelompok dengan pesan yang berbagi kelompok, yaitu aksi dan sosial. Untuk ini adalah Ini contoh apa nih? Oke. Nah, perhatikan, nah, ini contoh secara langsung berinteraksi ya. Oke. Selanjutnya apa lagi? Contoh apa lagi? Sini, Pipi nggak usah jauh, sini aja. Maju. Ya.
kerja kelompok dan berdiskusi. Ini Pak. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu nak. Oh, nah. Ya, sudah. Oke, terima kasih untuk seluruh peserta didik Ibu yang sudah melakukan presentasinya. Untuk presentasinya 1, 2, 3, dan 4 kerjasamanya udah baik, sudah bagus, sudah semangat, sudah bergotong royong, dan sudah sangat-sangat membuat Ibu terpesona. Sekarang Ibu minta kalian lihat HP-nya, kita uji lagi tentang Ibu ketawanya. Coba buka HP-nya, sudah Ibu kirim linknya, ya. Ya, sudah selesai. Ya, dijawab ya. Jawab langsung aja. Eri, buka HP-nya. Quizy. Ayo, ya. Itu soalnya ada 5 yang tadi lah. Ya. Ya, udah selesai. Untuk kesimpulannya, Rocky, apa Rocky kesimpulan kita hari ini? Interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat dimanapun berada. Tujuannya untuk menjadi hubungan baik, pertemanan, bahkan di sekolah untuk mencari teman dan ilmu pengetahuan. Interaksi sosial merupakan suatu kemampuan yang bisa diasah. Oke. Jadi interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dan kelompok. Interaksi sosial itu harus wajib mempunyai kontak sosial dan komunikasi. Oke. Sekarang Ibu tanya nih, perasaan kalian melakukan materi hari ini membuat kalian apa? Pengetahuannya lebih dalam, lebih luas. Oke. Kalau misalnya Mercy, gimana Mercy? Untuk belajar hari ini gimana? Lebih ke menyenangkan. Oke. Kalau Rocky lebih apa Rocky? Materi hari ini lebih enak, lebih enjoy ya. Jadi untuk selanjutnya kalian pelajari di rumah mengenai tentang asal mula manusia purba. Oke? Udah selesaikan materi hari ini. Kita doa dulu yuk. Dipimpin oleh Akbar. Pimpin Bar doanya.